kembali dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya di tahun 2021 ini. Kita bersyukur boleh menikmati perjumpaan bersama ibu-ibu sekalian, baik yang ada dalam ruang ibadah ini maupun ibu-ibu yang mengikuti ibadah secara virtual dari rumah masing-masing. Adapun rangkaian acara kita pada saat ini, pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu mars dan himne PWGT. Ketiga, sambutan Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya. Keempat, ibadah. Dan kelima, penutup. Kita masuk dalam acara kedua, menyanyikan lagu mars dan himne PWGT yang akan dipandu oleh Nyonya Damaris Alak Padang. Persekutuanmu
Terima kasih kepada Nyonya Damaris Ala Padang yang telah memandu kita dalam menyanyikan lagu mars dan himne. Masuk dalam acara yang ketiga, sambutan Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan disampaikan oleh Nyonya Lili Sau Tandi Liling. Kepada Ibu dengan penuh kasih disilahkan. Shalom. Yang saya hormati Bapak Pendeta Manasya Derandan, pada sore hari ini beliau akan memimpin ibadah kita sebagai pelayan firman Tuhan, dan beliau juga adalah Ketua PMG Jemaat Biringkanaya. Yang saya hormati ibu-ibu penasehat dan segenap rekan-rekan pengurus, baik yang boleh hadir di dalam rumah Tuhan pada saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang saya sangat kasihi ibu-ibu baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang pada sore hari ini mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya secara live streaming. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita bersyukur bahwa semua kesempatan hidup adalah merupakan anugerah daripada Tuhan, dan kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik dan sehat, dan teristimewa kita diberi kesempatan pada sore hari ini untuk menyediakan waktu untuk bersama-sama mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya. Yang saya mau sampaikan bahwa persidangan 9 PWGT Jemaat Biringkanaya sudah boleh dilaksanakan tepatnya tanggal 16 Januari 2021, dan telah terpilih dan terbentuk pengurus periode 2021-2023 dan sudah boleh diutus dalam ibadah hari Minggu tepatnya pada tanggal 7 Februari 2021. Dan pada hari itu juga dilanjutkan dengan rapat kerja, dan bersyukur bahwa pengurus sudah boleh melaksanakan rapat kerja, dan kami juga bersyukur bahwa buku program kerja sudah boleh dirampungkan, dan hari ini sekretaris dan wakil sekretaris akan membagikan kepada semua pengurus. Yang berikutnya ada beberapa program kerja atau kegiatan yang memang secara rutin akan kita laksanakan sepanjang tahun ini, yang memungkinkan untuk kita laksanakan karena kita tahu bahwa saat ini adalah kondisi pandemi yang membatasi kita untuk melakukan kegiatan secara langsung atau bertemu secara langsung. Saya mau sampaikan yang pertama bahwa ibadah syukur bulanan tetap kita laksanakan tiap bulan. Kalau dulunya minggu kedua, sekarang sudah minggu ketiga. Kita tetap laksanakan setiap hari Selasa pukul 16.00. Dan jikalau kondisi belum memungkinkan untuk kita beribadah secara langsung atau bertatap muka, maka ibadah kita laksanakan seperti pada sore hari ini secara live streaming. Dan untuk itu diharapkan kerinduan kita semua bahwa baik itu diadakan secara live streaming maupun diadakan langsung, kita semua tetap antusias untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, ibadah syukur bulanan klasis. Setiap bulan juga tetap dilaksanakan pada minggu pertama setiap hari Selasa pukul 16.00. Dan kalau kondisi pandemi tetap dilaksanakan secara live streaming dan nanti kita menunggu kondisi membaik, maka ibadah akan dilaksanakan secara tatap muka. Yang ketiga, secara garis besar saya beberapa program yang saya sampaikan kepada kita semua. Satu program yang mulai kita canangkan tahun ini adalah Gerakan Cinta Alkitab untuk menumbuhkan kerinduan hati kita untuk membaca secara terus-menerus Alkitab secara teratur mulai dari kitab Perjanjian Baru. Dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini di bulan Februari sudah boleh dilaksanakan, dan antusias ibu-ibu luar biasa, kurang lebih 87 orang yang sudah aktif mengikuti Gerakan Cinta Alkitab ini, dan mudah-mudahan ini terus-menerus kita laksanakan bersama-sama untuk membangun kerinduan kita untuk membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Yang berikutnya ada jam doa pengurus, ini juga adalah program baru, mulai akan dilaksanakan pada minggu pertama di awal bulan Maret ini. Jam doa pengurus akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 19.00 atau jam 7,
dan diharapkan kerinduan kita mulai dari pengurus untuk mengikuti kegiatan ini, doa bersama pengurus. Selanjutnya, kegiatan dalam waktu terdekat ini ada menata taman bunga dan bersih-bersih bersama gedung gereja. Ini adalah program kita juga, mudah-mudahan di minggu pertama bulan Maret ini bisa kita jalankan bersama-sama. Selanjutnya, latihan paduan suara. Latihan paduan suara juga sudah mulai dilaksanakan ya. Kesepakatan bersama mulai latihan paduan suara ini dilaksanakan di minggu pertama dan kedua. Ini dalam rangka untuk mempersiapkan untuk pelayanan kita di ibadah syukur bulanan setiap minggu ketiga. Dan kita akan menjadi tuan rumah untuk ibadah syukur bulanan klasis itu pada bulan April dan bulan Juli. Dan tentunya juga kita diharapkan untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan itu. Selanjutnya, untuk pelayanan sosial, bidang sosial tetap berlangsung seperti biasa. Buat anggota kita yang sakit tetap kita kunjungi, kita jenguk, kita doakan, dan beberapa hal yang lainnya. Dan ini adalah dikoordinir oleh koordinator masing-masing kelompok, berkoordinasi dengan Bendahara 2 jikalau ada terkait kebutuhan dana untuk hal itu. Yang berikut saya mau sampaikan kepada kita semua, bidang dana sudah memprogramkan 2 kegiatan dan sementara berlangsung saat ini. Penjualan kain orange seperti yang saya gunakan dan juga kain hijau Tosca. Ibu-ibu yang berkerinduan untuk membeli boleh menyampaikan kesia dana di masing-masing kelompok, dan ini diberikan keringanan cicil 2 kali. Kemudian ada rencana untuk mengadakan aksi pangrera di minggu pertama bulan Maret. Mudah-mudahan ini bisa juga terlaksana nantinya, untuk yang mana bahwa dana ini kita kumpulkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Yang berikutnya adalah amplop-amplop juga sudah dibagikan ke masing-masing kelompok, amplop persembahan syukur. Ini dari kita untuk kita semua, untuk pelayanan kita semua. Bagi ibu-ibu yang berkerinduan dengan rasa syukurnya, ingin menyerahkan atau mengembalikan amplopnya, boleh diserahkan kembali di koordinator dan siadana, bahkan juga boleh dimasukkan di amplop di pundi yang berjalan di dalam ibadah setiap hari Minggu. Yang terakhir mungkin sosialisasi program 1 tahun ini sebenarnya rencana pengurus akan mengadakannya dalam bentuk akan berkunjung ke kelompok-kelompok, tetapi kondisi tidak memungkinkan, jadi kami rencana sosialisasi program ini untuk 1 tahun ini akan diadakan dalam bentuk, kami akan membuat video, 6 pengurus inti ini akan divideokan, lalu kemudian video ini akan dibagi ke masing-masing kelompok untuk dipedomani program-program kerja kita seperti apa yang akan kita jalankan sepanjang 1 tahun ini. Itu mungkin beberapa yang perlu saya sampaikan di sini. Sambil berjalannya waktu nanti kita akan berkomunikasi melalui grup yang ada. Ada mungkin masukan-masukan dari ibu-ibu juga, kami siap untuk menerima untuk semuanya itu. Kemudian lewat kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa mari tetap kita mendukung segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Ibu Kekasih Ibu Atta Irina Tumbo, di mana beliau ya sudah tidak hadir bersama-sama dengan kita, sudah bahagialah bersama dengan Tuhan, dan kita berharap bahwa pelayanan yang sudah boleh dikerjakan tetap menjadi kenangan yang indah bagi kita semua. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih. Nantinya Bapak Pendeta Manase Derandan akan memimpin kita dalam ibadah. Terima kasih untuk pelayanannya, dan terima kasih juga untuk pelayanan pianis, kantoria, tim live streaming, Pak Bonar, Pak Silas, dan semua ibu-ibu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Kita percaya dengan pelayanan yang kita kerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih juga untuk kehadiran Ibu Pendeta Adrian yang boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada sore hari ini. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh kita kerjakan. Selamat mengikuti ibadah pada sore hari ini. Ibu-ibu yang ada di rumah tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan mungkin ada waktu yang baik nantinya kita akan bisa berjumpa dengan penuh sukacita
Dan mudah-mudahan di waktu yang baik ke depan ibadah dari rumah ke rumah boleh diaktifkan kembali sesuai dengan waktu yang Tuhan telah sediakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mari saya mengajak kita semua untuk mengucapkan PWGT pasti lebih baik. Kita mulai. PWGT pasti lebih baik. Sekali lagi. PWGT pasti lebih baik. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologi. Mengawali ibadah kita, saya jemput kita bangkit berdiri, menyanyikan NKB 3 ayatnya yang pertama dan kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus, dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silahkan duduk kembali.
Dan mari kita bersama-sama membuka Mazmur 47. Kita baca secara berbalasan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, kita baca seperti biasa. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Amin. Isi dunia sorak-sorailah. Kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Engkau ya Tuhan telah memelihara kami dari pagi hingga pada sore hari ini, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Dan Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan,
sehingga kami menyelesaikan sebagian dari tugas dan tanggung jawab kami. Dan dalam berbagai kesibukan kami, Engkau menggerakkan hati kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang dilaksanakan pada sore hari ini. Kami yakin ketenangan Engkau akan anugerahkan bagi kami, baik seberapa kami yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun segenap anggota Persekutuan Wanita Gereja Toraja, terlebih khusus Jemaat Beringkanaya, untuk mengikuti ibadah syukur PWGT Jemaat Beringkanaya pada sore hari ini. Dan semuanya kami ucapkan syukur atasnya. Kini tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang akan kami dengarkan Tuhan berkati melalui kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus akan terus menjaga kami sehingga kami dapat memusatkan perhatian kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ampunilah segala dosa kami, dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang kekasih atau segenap anggota Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan untuk menjadi bacaan kita pada sore hari ini, saya telah persiapkan dari Kitab Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita baca keseluruhan ayat. Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Perbuatan Allah di masa lampau. Itulah judul dari perikop pembacaan ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku disebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi?
Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlalu turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu mengelinding. Kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Ya, demikian pembacaan kita, dan saya percaya segenap pengurus dan anggota PWGT yang tetap mendengarkan firman Tuhan dan tetap senantiasa memeliharanya akan tetap disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan dari perikop ini, ya, kita dituntun untuk satu penekanan, ya, mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Nah, segenap pengurus dan anggota PWGT Jemaat Beringkanaya yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya kira semua kita memahami, ya, bahwa ada 3 fase kehidupan. Yang pertama adalah masa lalu, yang kemudian masa kini yang sedang kita jalani atau yang sedang kita hidupi, dan juga masa yang akan datang, ya, masa yang belum pernah kita alami atau belum kita jalani. Itu masih terbentang luas. Ya, kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, sehingga orang sering mengatakan masa yang akan datang itu tetap menjadi rahasia.
ya masa lalu. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua orang yang hidup pada masa kini, pada masa sekarang ini, ya tidak ada yang tidak pernah melewati masa lalu. Ya, dan saya yakin, ya kita yakini itu. Ya, dan mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang indah. Ya, dan memang ya tidak akan pernah kita menikmati masa lalu itu ya dengan suasana atau situasi yang sama. Pasti ada yang berbeda. Ya, ibu-ibu pastilah ada yang mengalami masa lalu dengan indah, dengan nyaman. Ya, baru di dalam kandungan saja sudah nyaman. Ya, mengapa nyaman? Ya karena kebutuhan nutrisi itu ya boleh dikatakan semua terpenuhi. Ya, karena ya orang tua ya boleh dikatakan mapan. Nah, sementara yang lainnya ya tidak mengalami hal yang demikian. Ya, kalau boleh dikatakan ya nutrisinya tidak lengkap. Dan karena itu pertumbuhan di dalam kandungan ya menjadi sangat lamban. Ya bahkan ketika lahir ya mungkin ya besarnya hanya segenggam saja. Ya tetapi tentu masa itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah orang tua kita. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa ya semua pengurus dan anggota PWGT Jemaat Biringkanaya ya tidak pernah ada yang mengetahui masa-masa itu. Ya kecuali dikasih tahu oleh orang tua atau dikasih tahu oleh orang-orang yang ada di sekitar kita pada waktu itu. Ya yang kita bisa ya kenang melalui pengalaman langsung kita ialah masa-masa di mana kita sudah bisa membedakan ya mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Ya, dan masa-masa itu mungkin ya ketika kita sudah berumur sekitar 6 tahun. Ya sudah bisa kita ingat masa-masa kecil kita itu. Bagaimana masa kecil kita? Ya menjalani masa kecil, masa pertumbuhan itu pun juga berbeda-beda. Ya ada yang menikmati dengan penuh sukacita. Ia bisa bersama-sama dengan teman-temannya untuk lari, menikmati indahnya alam, baik itu alam pantai maupun alam pegunungan. Ya tetapi juga ya ada di antara kita yang tidak pernah menikmati hal yang demikian. Ya karena berbagai macam keterbatasan di seputar itu. Nah setelah kita beranjak dewasa seperti ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya barulah semua kenangan-kenangan pada masa lalu kita ingat. Ya, mungkin waktu ya anggota PWGT ya dalam situasi seperti ini, ya mengingat waktu masa-masa SMP. Masa mulai dari masa-masa TK, masa-masa SD,
Ya, apalagi kalau masa SMP, ya demo to maka dan aku mau, cinta pertama aku di situ muncul. Ya. Dan mungkin ada juga yang mengatakan bahwa kalau saya belum. Ya. Nanti setelah saya SMA baru muncul perasaan mau dicintai, mau dikasihi oleh orang lain. Dan mungkin ada juga yang mengatakan, wah waktu itu saya belum apa-apa itu. Ya, belum ada kasihan orang yang mau memperhatikan saya. Ya. Nanti setelah semester pertama di perguruan tinggi, ya barulah ada kasihan yang ya bisa melirik-lirik saya. Ya seperti itu. Ya mungkin juga ada ibu-ibu yang mengatakan bahwa seandainya saya jadi dengan bapaknya dengan pacar saya pada waktu itu, ya mungkin saya tidak akan seperti ini. Atau mungkin ada yang mengatakan seandainya saya ya jadian dengan pacar saya yang dulu ini, saya tidak akan seperti ini. Ya jadi kita mulai ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan untuk merenungkan, kita mengenang ya masa lampau kita. Ya mengapa itu kita kenang? Karena saya percaya bahwa kita semua yakin tidak akan mungkin ya kita menikmati ya masa kini kalau kita tidak pernah hidup pada masa lampau. Ya, dan pada masa yang akan datang akan ada kalau masa kini ada. Dan semua fase ini ibu-ibu yang kekasih, iya pastilah semua kita jalani. Ya dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Ada yang bersuka cita dan ada yang masa-masa lalunya ya diwarnai dengan ya pahit getirnya kehidupan. Ya karena itu ya mungkin generasi kita sekarang ini kita yang seperti ini. Ya kalau generasi yang di atasnya kita ya itu pasti menikmati ya perbedaan kehidupan pada masa lalu dengan pada masa kini. Ya kalau masa lalu ya orang hidup ya dari doa kayu atau dari sikapa. Ya kalau masa sekarang ini wah begitu banyaknya makanan. Ya dengan berbagai macam ya rasa. Nah hal-hal yang seperti ini ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan juga merupakan pengalaman ya dari si pemazmur. Si pemazmur mengingat masa lalunya. Si pemazmur mengingat masa lalu bangsanya. Ya dan kalau ya kita ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan mengenang masa lalu seperti itu, ya kita saja yang sudah hidup pada zaman sekarang ini, ya dan apa yang dialami oleh umat Tuhan pada masa lampau itu pada zaman purbakala. Ya kita kalau mengingat itu betapa pertolongan Tuhan luar biasa kepada umatnya. Ya apalagi si pemazmur yang sangat dekat dengan bangsa yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman pahit.
Ya, bagaimana mereka ya mengalami penyiksaan ya waktu di Mesir. Ya, di mana hak mereka dipreteli. Mereka dijajah. Mereka tidak bisa hidup bebas, menentukan nasib mereka sendiri, tidak. Nasib mereka itu ditentukan oleh bangsa yang menjajah mereka. Ya, dan tentu Tuhan tidak membiarkan, Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Ya, ketika mengakui diri mereka lemah, tidak sanggup untuk menghadapi bangsa yang sebesar itu. Ya, lalu mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan untuk dibebaskan, dan Tuhan menyatakannya itu. Ya, dan si pemazmur tidak hanya sebatas itu, tetapi ya berlanjut pada bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Dan si pemazmur mengakui bahwa itu bukan kekuatan bangsanya, ya, tetapi itu adalah kekuatan dari Tuhan yang memberikan pertolongan yang luar biasa. Ya, atas pimpinan pada ayat yang terakhir di situ dikatakan, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Ya, bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan yang begitu melelahkan. Ya, lalu kemudian karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, ya ketika mereka sudah hidup di tanah perjanjian, ya lalu Tuhan kemudian menghukum mereka. Ya, Tuhan menyatakan konsekuensi ya yang berpadanan dengan apa yang mereka buat. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menjaga mereka, lalu kemudian Tuhan yang menolong yang maha kuasa itu, lalu kemudian mereka campakkan, mereka tinggalkan, lalu kemudian mengharapkan pertolongan ya kepada Allah bangsa lain. Ya, bukan Tuhan yang menolak mereka, mereka lah yang menolak Tuhan. Dan itulah kita manusia. Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi kita untuk masa depan iman kita, tetapi kita sering menyia-nyiakan pertolongan Tuhan itu, melupakan Tuhan. Ya, syukur saja kalau Roh Kudus masih bekerja pada diri kita, lalu kemudian mengingatkan apa yang kita lakukan. Ya, tapi kalau tidak, ya lalu kemudian Tuhan menyatakan penghukumannya seperti yang Tuhan nyatakan ya kepada orang Israel, dijauhkan dari negeri mereka, dari keluarga mereka. Ya, nakoba satu raya kumua dipali. Ya, selama kurun waktu ya 70 tahun lamanya. Ya, itu pelajaran penting yang dialami dan dia rasakan oleh si pemazmur, yang dialami oleh bangsanya. Ya, di tempat itu Bapak Ibu saudara-saudara, mereka merenungkan dalam hidup mereka, ya apakah Tuhan yang telah memberikan pertolongan itu sudah tidak mengingat lagi mereka? Apakah Tuhan itu sudah jauh, sudah tidak mau melihat mereka, tidak mau mempedulikan lagi mereka? Ya, itu kan kekhawatiran si pemazmur. Ya, dengan pengalaman yang mereka alami, tidak pernah lagi mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Ya, seandainya ya Tuhan itu mempedulikan mereka, ya tentu Tuhan akan segera membebaskan mereka. Ya, tetapi kan itu perasaan.
perasaan si pemazmur dan orang Israel pada umumnya. Padahal Tuhan kok tetap memperhatikan. Ya sama seperti seorang ibu yang memperhatikan anaknya yang sedang belajar berjalan atau merangkak. Ya kalau seorang ibu atau seorang ayah membiarkan anaknya merangkak seperti itu, tidak berarti bahwa ya orang tua membiarkan, tidak. Ya tetapi orang tua bermaksud supaya dalam masa pertumbuhan anak itu ia ada pengalaman, ia melatih diri. Dan ia berusaha sendiri bagaimana untuk merangkak. Ya tidak perlu orang tua mengajari, anak merangkak. Kalau merangkak kaki kanan dulu diangkat, tangan kanan dulu. Tidak perlu. Dan biarkanlah ia belajar dengan pengalamannya sendiri. Lalu melalui pengalaman itu, lalu kemudian ia bertumbuh, lalu kemudian ia mampu untuk belajar, berjalan. Dan berjalan sendiri tanpa harus lagi dituntun. Ya Tuhan memberikan pelajaran kepada umatnya seperti itu. Ya kalau Tuhan membuat mereka terbuang dari bangsa mereka, bukan berarti bahwa Tuhan itu membiarkan, tidak. Ya tetapi Tuhan maksudkan supaya mereka punya pengalaman di seputar kehidupan itu. Ya supaya mereka mengetahui mana yang lebih baik, hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, atau hidup jauh daripada Tuhan. Ya dan ketika ya masa pembuangan telah selesai lalu kemudian kembali, ya tentu pertanyaan ialah, akankah Tuhan masih melanjutkan pertolongannya itu? Masihkah Tuhan akan melanjutkan pimpinannya atau stop sampai di situ? Ya tidak. Pertolongan Tuhan itu akan terus menerus dialami. Dan si pemazmur pun juga yakin tentang hal itu. Ya bahwa sama seperti ya Tuhan menyertai nenek moyang mereka di Mesir, menyertai dalam perjalanan. Dan menyertai juga ketika mereka jauh dari kampung halaman mereka. Dan tentu Tuhan akan tetap menyertai ketika masa-masa sulit itu dialami. Ya itulah manfaatnya kalau kita mengenang masa lalu. Masa lalu itu memberikan inspirasi bagi kita untuk bangkit. Ya kalau mungkin selama ini masa lalu kita ya kelam seperti itu. Kita mau supaya masa lalu kita itu ya tidak dinikmati, tidak dirasakan oleh generasi kita. Ya lalu kemudian kita berusaha untuk menyekolahkan mereka supaya mereka pun menjadi orang baik, menjadi berguna bagi keluarga, berguna bagi gereja, berguna bagi bangsa dan negara, bahkan berguna bagi dunia ini. Itulah harapan kita. Ya. Kita sekarang ini hidup dalam kekinian kita. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ya hampir setahun. Atau sudah 1 tahun ya pandemi ini kita alami. Ya pandemi COVID-19 ini ya kita alami dalam kekinian kita. Dan sebagian dari masa pandemi ini sudah menjadi masa lalu kita di tahun yang lalu, bahkan hari kemarin itu sudah menjadi masa lalu yang penuh dengan rasa khawatir. Ya tidak hanya dialami oleh orang kita sebagai gereja, ya tetapi juga oleh keyakinan-keyakinan yang lain. Tidak hanya dialami oleh Indonesia, ya tetapi juga dialami oleh
bangsa-bangsa lain. Dan bukan hanya kita yang dihantui oleh rasa takut, tetapi orang lain pun juga. Yakinkah kita bahwa seberat apapun penderitaan yang kita alami, ya Tuhan pasti tetap memberikan pertolongan. Dan pastilah pertolongan Tuhan itu akan datang. Nah, dalam kaitan dengan itu tentu kesetiaan kita sebagai warga masyarakat, warga gereja juga dituntut. Ya, untuk tetap menaati apa yang telah dihimbau oleh pemerintah kita. Ya, bahwa kalau dalam ibadah-ibadah seperti ini, ya kita semua diwajibkan ya untuk ya menjaga jarak, ya cuci tangan, ya pakai masker, ya dan tentu masih banyak yang lain yang harus kita nyatakan. Ya, jangan mengatakan bahwa ini adalah penghukuman Tuhan ya buat kita. Ya, jangan itu dilihat sebagai sebuah penghukuman. Ya, tetapi kita lihat sebagai sebuah ujian dan cobaan bagi kita. Sejauh mana tingkat kesabaran ada pada kita. Ya, sebab bisa saja dalam keadaan seperti ini tingkat kesadaran kita untuk menyembah kepada Tuhan itu lalu kemudian susut. Ya, dengan mengatakan katanya Tuhan itu maha kuasa, berkuasa atas segala kuasa, termasuk berkuasa atas penyakit. Tetapi realitanya sampai sekarang ini sangat berkepanjangan. Pikiran kita tahun 2020 sudah akan lenyap semuanya, tetapi ternyata di 2021 ini semakin meningkat. Lalu kemudian ada orang mengatakan, oh Tuhan itu sudah jauh dari kita. Ya tidak. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, umat manusia di dunia ini, ya pertolongan Tuhan itu tidak hanya dinikmati oleh ya kita sebagai warga gereja, ya tetapi dinikmati juga oleh orang lain. Hanya saja bahwa ya mereka tidak mengakui akan pertolongan Tuhan. Ya sebagaimana orang fasik tidak pernah mengakui akan pertolongan Tuhan. Ya tentu gereja kita punya masa lalu yang pahit. Ya gereja Toraja punya masa lalu yang pahit. Ya pada masa-masa sulit awal pekabaran Injil. Bahkan ketika warga gereja, ya iman warga gereja sudah bertumbuh dengan baik, ya gereja diperhadapkan pada masa-masa sulit itu. Ya dan kalau kita mengingat masa-masa sulit yang dialami oleh gereja Toraja, lalu kemudian kita mengingat kekinian kita, ternyata pertolongan Tuhan itu ya tetap dialami oleh gereja Toraja sampai detik ini. Ya sehingga pertumbuhan gereja Toraja luar biasa. Dan bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi gereja Toraja. Dan tentu juga ya pertolongan Tuhan tetap dialami oleh saudara-saudara kita di semua gereja-gereja yang ada. Sekali lagi yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang. Ya, kita sekarang ini berada pada masa antara masa lalu dan masa yang akan datang. Ya mari kita mengisi masa kini kita, masa sekarang ini dengan penuh sukacita. Kita tetap mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang menyertai kita pada masa kini dan untuk menghadapi masa yang akan datang. Amin. Sebelum kita nyatakan persembahan syukur, dipersilakan paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya untuk memuliakan Tuhan.
Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan persembahan syukur. Dan saya percaya kita selalu bertanya di dalam hati masing-masing dengan mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sementara itu kita menyanyikan Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Engkau ya Tuhan telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah syukur bulanan. Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang adalah ibadah syukur yang pertama di awal tahun ini. Dan semuanya kami ucapkan syukur atasnya, bahwa Tuhan tetap mengasihi kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah syukur ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bahwa kami diberi kesempatan untuk menyapa Engkau melalui puji-pujian dan melalui doa kami. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang kami nyatakan melalui pundi-pundi.
Dan kami yakin Tuhan mau pakai semuanya bagi pekerjaan Tuhan di dalam gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus dalam persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Dan Tuhan tetap memberkati pengurus untuk mengelola sebagaimana peruntukannya. Dan ajarkan kami juga untuk menggunakan secara baik dan benar yang masih ada pada kami, sehingga kami gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami alami, baik pada masa yang lalu maupun pada masa kini, bahkan pada masa-masa yang akan datang, pertolongan Tuhan pasti Engkau nyatakan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Tuhan, tentu tidak hanya kesukaan yang kami alami, tetapi juga kesukaran, bahkan mungkin kesukaran jauh lebih besar jumlahnya yang kami alami dibandingkan kesukaan. Tetapi kami yakin bahwa Roh Kudus tetap meyakinkan kami bahwa dalam situasi apapun yang kami hadapi, Engkau tidak luput untuk menolong kami. Bahwa sama seperti pertolongan-Mu yang Engkau nyatakan pada umat perjanjian lama, demikian juga Engkau nyatakan bagi kami umat perjanjian baru, terlebih khusus kami yang hidup pada masa kini. Dan penyertaan Tuhan itu Engkau akan tetap nyatakan bagi kami untuk menghadapi masa depan kami yang kami mulai hari esok sampai seterusnya dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan tetap menuntun kami dan menuntun segenap pengurus PWGT Jemaat Beringkanaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus. Dan dalam melaksanakan semuanya itu, tentu segenap pengurus tidak akan mengandalkan kemampuan dan kekuatan mereka, termasuk jumlah mereka yang Engkau pakai sebagai pengurus, melainkan terus-menerus mengandalkan Tuhan dalam mewujudkan setiap apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan pengurus, dan kerjasama di antara mereka Engkau tetap nyatakan. Dan apa yang mereka akan kerjakan, mereka lakukan secara baik dan benar, bukan bagi kemuliaan manusia tetapi bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dengan segenap anggota PWGT Jemaat Beringkanaya. Kami yakin Tuhan tetap memberkati mereka semua untuk terus-menerus mendukung pengurus untuk melaksanakan tanggung jawab. Dan demikian segenap anggota pun juga akan melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota persekutuan wanita Gereja Toraja di Jemaat Beringkanaya, sehingga dalam kebersamaan dengan pengurus dan anggota kerjasama yang baik tetap terpeliharakan. Dan dalam persekutuan ini kemuliaan Tuhan akan terus menerus dialami. Dan persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dari hari ke hari akan semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati akan anggota keluarga kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan usaha mereka. Kami yakin Engkau menolong mereka seperti Engkau menolong kami bersama. Dan apa yang dikerjakan
oleh segenap pengurus dan anggota PWGT Jemaat Beringkanaya akan terus berkati dan terus juga memberkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan tetap memberkati akan semua pengurus PWGT di Klasis Makassar Timur. Demikian juga pengurus PWGT atau koordinator PWGT wilayah dan juga pengurus pusat. Dan kami yakin setiap aras kepengurusan mereka Tuhan berkati. Demikian juga ya Tuhan pengurus-pengurus PW pada setiap organisasi wanita di negara ini, sehingga semuanya mereka tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap wanita-wanita yang ada di Republik ini dan yang ada di belahan bumi yang lain, yang hidup dalam penderitaan karena berbagai sebab. Kami yakin Engkau akan mengangkat mereka dari keterpurukan mereka Tuhan, dan kami yakin solusi yang terbaik Engkau akan nyatakan. Dan kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam kesusahan karena berbagai sebab. Kami serahkan hidup kami sejauh malam yang akan kami hadapi. Pimpinan Tuhan tetap kami nantikan hingga esok pagi kami boleh dibangunkan dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami yang ada di dalam gedung gereja ini, dan kemudian bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, lalu kemudian melanjutkan akan aktivitas kami setiap hari. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus Muhalis kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya jemput untuk berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri. Kita menyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, segenap pengurus dan anggota PWGT Jemaat Beringkanaya yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita camkan dan renungkan apa yang telah kita alami dan dengar bersama dalam ibadah syukur ini. Arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Sementara dalam keadaan berdiri kita menyanyi tabur waktu pagi, tabur benih kasih, dan seterusnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Demikian ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya senantiasa menguatkan kita untuk tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus, bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita semua, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Diucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian di dalam ibadah pada saat ini, terlebih khusus kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Manase D. Randan, Sarjana Teologia, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.